Ketika kerajaan Majapahit runtuh abad ke-14, para manggala kerajaan berucap, boleh saja kerajaan mereka dihancurkan, tetapi tunggu 500 tahun lagi anak cucu mereka akan bangkit dan menagih kembali bekas wilayah Majapahit. Itulah yang diyakini sebagian besar umat Hindu Banyuwangi, sehingga kini ada kebanggaan bagi mereka untuk kembali ke agama Hindu. Semangat itulah yang menyertai pelaksanaan piodalan di Pura Giri Selaka, Alas Purwo, pada hari Pagerwesi, Rabu, 11/9 lalu. Bagaimana kondisi umat Hindu di sekitar Alas Purwo saat ini? Masalah apa yang dihadapi umat Hindu di sana untuk kembali kepada jati diri sebagai Hindu? Pura Giri Selaka berada di tengah hutan dan sekitar 3 kilometernya adalah kawasan wisata Pantai Plengkung, bibir Alas Purwo itu sendiri. Di kawasan ini, memang tidak ada satupun rumah penduduk. Kalau mau bermalam, pihak pengelola taman wisata menyediakan sejumlah penginapan sederhana. Jaraknya sekitar 1 km dari Pura Giri Selaka. Areal pura saat ini telah mencapai luas 2 hektar hasil pemberian Menteri Kehutanan sebagai penanggung jawab Taman Nasional bersangkutan. Menurut pemangku Ali Wahono, sebetulnya Pura Giri Selaka ditemukan secara tidak sengaja oleh umat di sekitarnya pada tahun 1967. Saat itu, masyarakat Kecamatan Tegaldimo melakukan perabasan terhadap sejumlah kawasan hutan Alas Purwo untuk bercocok tanam. Daerah di sekitar pura pun tampak cukup makmur dengan hasil palawijanya. Suatu ketika, di tempat berdirinya Pura Alas Purwo yang oleh masyarakat disebut Situs Alas Purwo, ada sebuah gundukan tanah. Masyarakat ingin meratakan dan menjadikan lahan cocok tanam. Tanpa diduga, ada bongkahan-bongkahan bata besar yang masih tertumpuk, persis seperti gapura kecil. Lantas masyarakat sekitarnya membawa bongkahan bata-bata itu ke rumahnya. Ada yang menjadikan bahan membuat tungku dapur, ada juga untuk membuat alas rumah. Rupanya, keluguan masyarakat itu telah menyebabkan munculnya musibah bagi warga yang mengambil bata-bata tersebut. Selang beberapa saat setelah mengambil bata itu, semuanya jatuh sakit. Pada saat itulah, ada sabda agar bongkahan batu bata tersebut dikembalikan ke tempatnya semula. Bongkahan-bongkahan itu adalah tempat petapakan Maharesi suci Hindu zaman dulu. Meski belum ada catatan resmi dalam prasasti, masyarakat mempercayai yang malinggih di situs Pura Alas Purwo adalah Empu Baradah. Tetapi, ada juga yang menyebut Ersi Markandia sebelum mereka menuju Bali. Selanjutnya, masyarakat setempat sangat yakin dengan kekuatan dan kesucian situs Alas Purwo tersebut. Di sisi lain, umat Hindu yang mayoritas bertempat tinggal di sekitar Marian nama kawasan yang telah dibabat hutannya itu, tetap meyakini kalau situs itu adalah milik nenek moyang Hindu zaman dulu. Untuk menghindari adanya kejadian yang tak diinginkan, umat Hindu akhirnya membuatkan sebuah pura, sekitar 65 meter dari situs Alas Purwo saat ini. Sementara situs itu sendiri dibiarkan seperti semula, namun tetap menjadi tempat pemujaan bagi semua umat manusia, tak terbatas hanya umat Hindu. Bicara soal kesucian dan keajaiban situs Alas Purwo ini, memang berderet peristiwa menjadi pengalaman masyarakat penyungsungnya. Itulah, sejumlah pejabat maupun mantan pejabat terkenal pernah melakukan pemujaan di situs Alas Purwo ini. Tujuannya pun bermacam-macam. Hampir semua yang ditunas, kesucian Ida Batara yang malinggih di sini. Hanya, semua kembali kepada swakarmanya, ujar Mangku Adi, masyarakat yang ingin melakukan persembahyangan ataupun meditasi di situs tersebut. Mereka beranggapan sekaranglah kebangkitan Hindu itu akan terbukti, setelah 500 tahun runtuhnya Majapahit pada abad ke-14. Dan, itu salah satunya dimulai dari kerinduan umat Hindu Banyuwangi untuk menelusuri jejak nenek moyangnya. Diharapkan, dari situs Alas Purwo inilah bisa jadi sumbu penghubung Hindu tanah Jawa kelak.